Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Putri Lolita. Saya mahasiswi dari Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dengan NPM 2310100721. Di sini saya akan menjelaskan teori fungsi negara menurut para ahli untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Negara dengan dosen pengampu Ibu Umi Muslika SHMH. Sebelum saya menjelaskan teori fungsi negara menurut para ahli, kita harus tahu apa itu negara. Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Secara umum, fungsi negara itu ada 4, yaitu yang pertama untuk melaksanakan ketertiban dan keamanan, yang kedua kemakmuran dan kesejahteraan, yang ketiga pertahanan dan keamanan, dan yang keempat menegakkan dan keadilan. Selain itu, ada beberapa fungsi negara yang lainnya. Yang pertama fungsi diplomatik, yang kedua fungsi finansi, yang ketiga fungsi defensi, dan yang keempat fungsi justice, yang kelima fungsi polis. Selanjutnya adalah fungsi negara menurut para ahli. Yang pertama menurut Goodnow. Goodnow mengatakan fungsi negara adalah policy making dan policy executing. Fungsi-fungsi negara tersebut harus dipisah-pisahkan agar tidak dipegang oleh satu cabang kekuasaan atau satu orang yang pada akhirnya menimbulkan absolutisme. Selanjutnya, menurut John Locke, fungsi negara ada 3, yaitu yang pertama legislatif untuk membuat peraturan, yang kedua eksekutif untuk melaksanakan peraturan, yang ketiga federatif untuk mengurusi urusan luar negeri dan urusan perang dan damai. Selanjutnya menurut Van Vollen, fungsi negara ada 4, yaitu yang pertama regeling, yang kedua Bestuur, yang ketiga Rechtspraak, dan yang keempat polis. Selanjutnya fungsi negara menurut Charles E. Merriam. Menurut Charles E. Merriam, fungsi negara ada 5, yaitu yang pertama keamanan ekstern, yang kedua ketertiban intern, yang ketiga keadilan, yang keempat kesejahteraan umum, yang kelima kebebasan. Selanjutnya, menurut Francis Fukuyama. Menurut Francis Fukuyama, fungsi negara yang pertama fungsi minimal. Fungsi minimal menyediakan kebutuhan publik, meningkatkan keadilan terdiri atas yang A. Pertahanan, melindungi kaum miskin dalam program anti kemiskinan. Yang B. Hukum dan ketertiban, program bantuan berencana. Yang C. Manajemen makroekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya adalah yang kedua, fungsi menengah, menangani persoalan-persoalan eksternal, mengatur monopoli, memperbaiki kualitas informasi, dan menyediakan asuransi sosial. Kegiatannya mencakup pendidikan, perlindungan lingkungan hidup, pengaturan anti monopoli, regulasi keuangan, asuransi sosial, dan retribusi dana pensiun. Perlindungan konsumen. Yang ketiga adalah fungsi aktivis. Fungsi aktivis mengkoordinasikan aktivitas swasta, redistribusi aset meliputi A. Mendorong pasar melakukan redistribusi aset. B. Mengumpulkan inisiatif. Yang terakhir adalah menurut McIver. Menurut McIver, yang pertama, fungsi kebudayaan. Sesungguhnya terletak pada aktivitas individu, karena negara itu harus hanya memajukan dan mengimplementasikan saja usaha-usaha yang dijalankan oleh rakyat dalam aktivitas budayanya. Yang kedua, fungsi kesejahteraan umum, yaitu semua aktivitas yang ditunjukkan secara langsung kepada kehidupan rakyat dan ditunjukkan untuk seluruh lapisan masyarakat yang meliputi A. Pemeliharaan kesehatan rakyat dan pemeliharaan kesejahteraan. B. Material spiritual seperti perumahan, jaminan sosial. Selanjutnya adalah bagaimana implementasi teori fungsi negara Indonesia. Bagaimana implementasi teori fungsi negara Indonesia, yaitu yang pertama menjaga perdamaian antar suku, bangsa, dan agama. Yang kedua mencintai produk lokal sehingga dapat bersaing dengan produk-produk internasional. Yang ketiga mengejar pendidikan setinggi-tingginya. Yang keempat mendukung program-program yang dilaksanakan oleh PBB.
Itulah materi yang saya sampaikan. Demikianlah penjelasan yang dapat saya berikan tentang teori-teori fungsi negara. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.